أهل الحاضرين وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sama-sama diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat yang diberikan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab yang keempat, halaman 42. Al-babur rabi', bab yang keempat. Adabul insani ma'a walidayh, adab seorang manusia kepada kedua orang tuanya. Kaifa adabul insani ma'a walidayh, bagaimanakah adab seorang manusia kepada orang tuanya? Yang pertama, tulis an yasma'a wa yastami'a kalamahuma, hendaknya seorang manusia mendengarkan dan menyimak perkataan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ame orang tua, ada tadi yasma, ada yastami. Ya. Kalimat yasma bermakna mendengar, yastami bermakna nyimak. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yasma, ada kalimat apa? Yastami'. Ya, ini sebagai tambahan aja buat kita. Jadi kalau dengar yasma, kalau yastami' nyimak, berarti kita naruh dengar. Ya. Kita dengerin omongan orang tua kita. Ya, yasma wa yastami' kalamahuma. Ya, lihat sekarang banyak anak-anak muda yang mau orang tua udah nggak dengar lagi. Ya. Banyak gak? Kalau orang orang Betawi bilang udah nggak dengar kata tuh. Ya. Kalau orang dulu nggak, orang dulu apaan kata orang tuanya, iya sami'na wa atokna. Tapi orang sekarang kebanyakan anak mudanya enggak, maunya nggak ngerti dilarang, nggak ngerti dinasehatin. Ini jadi pelajaran buat kita bahwasanya kita sebagai anak, adab kita ame orang tua adalah kita dengar, kita simak omongan keduanya. Ya.
Lalu yang kedua, wala yarfa' sautahu alaihima, jangan ia angkat suaranya melebihi suara kedua orang tuanya ya. Jadi jangan ninggiin suara. Ini diantara adab kita sama orang tua, jangan ninggiin suara kita di hadapan orang tua ya. Jadi kalau bicara kontrol kita punya suara. Bal yang bagi akan tetapi seyogianya lahu bagi seorang anak tersebut an yukhfida sautahu, ia ringankan, ia pelankan suaranya. Ya. Nih enaknya kalau habis ngaji gini ngasih surat ke orang tua nih. Gimana Bu, ada perubahan nggak gitu ya. Mohon maaf zaman sekarang ya Allah ya Rabbi. Kita ini sekarang krisis akhlak. Krisis apa? Akhlak. Barusan saya dapat kabar ada seorang suami cerita sama saya, Ustadz, kok bini saya begini Ustadz ya? Dia kesurupan jin mana Ustadz ya? Nah ngomong udah, maaf nih ya, ngomong udah bahasa binatang udah, anjim, anjay. Belum ngomong udah tolol lah apa ya Allah ya Rabbi. Ngomong sama suami. Ya. Ngomong sama suaminya. Ya. Saya mau tanya, adab enggak? Adab enggak? Perempuan kalau marah, perempuan kalau ngambek biasa. Ya. Tapi satu hal, jangan sampai marahnya, ngambeknya dengan kalimat-kalimat yang kasar. Ini aneh dapetin dulu, ada tetangga, dia kalau marah sama orang tuanya ngomongnya udah semua disebut sama dia ya, binatang lah, inilah ngomongnya di WA lagi, enggak dulu belum ada, di Facebook. Jadi saban kesel sama orang tua bikin status di Facebook, dasar orang tua udik kagak ngerti modern. Wow ya. Itu kejadian ya. Nah pertanyaan kita begitu enggak ya? Sebagai seorang anak, pernahkah lisan kita mencaci orang tua kita? Pernahkah lisan kita, tangan kita ngatain orang tua kita? Nauzubillah min dzalik. Suatu hari Nabi pernah bersabda ya, wahai para sahabatku, janganlah kalian mencaci orang tua kalian. Sahabat bingung ya. Ya Rasul, bagaimana bisa kami caci orang tua kami? Apa kata Rasul? Jangan kalian caci orang tua orang lain, nanti orang lain pun akan mencaci orang tua kalian. Tuh. Ya. Jadi cara jaga nama baik orang tua kita, jangan kita caci orang tua orang lain. Kenapa? Kalau kita caci orang tua orang lain, dibalas gak? Yang dikatain siapa? Orang tua kita. Sama aja kita ngatain orang tua sendiri. Kan sering nih kalau sekarang nih anak-anak sekolah dah ya. Kalau zaman saya dulu nyari di rapot dah. Nih siapa nama orang tuanya? Namanya misalnya Ojak. Wah Ojak. Wah Ojak. Yang lucu teman kita marah. Ya. Wah sialan lu. Cari nama bapaknya Udin. Wah Udin. Sampai kerjaan-kerjaannya. Misalnya Bang Ojak tukang rujak misalnya. Ah Ojak rujak. Saya mau tanya ya, kalau seandainya ada orang nyebut namanya orang tua kita, perlu marah nggak? Harusnya marah nggak? Enggak. Harusnya kita girang dong. Ya. Saya kalau bikin status tuh di Facebook, Ahmad Al-Farisi Mawardi. Kenapa nama Mawardi? Mawardi itu nama orang tua saya. Orang Arab punya kebiasaan, hati nama kakeknya masuk. Syekh Ramadan, ya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu nama kongkongnya disebut di situ. Merupakan suatu kebanggaan kalau seandainya orang tua kita disebut. Jadi kalau ada yang ngatain orang tua kita, ada dasar Udin, jangan pakai marah. Alhamdulillah, betul aneh anaknya Udin. Ya. Kalau seandainya orang ngatain kita balas dengan kata-kataan, malah bikin
panjang lagi urusannya. Cukuplah orang bilang bapak lu dasar, bapak lu kang apa rujak, dasar bapak lu ini, kita diam aja. Ya. Idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang baik. Apa yang baik? Ya kita diam aja. Ya, malu nggak dia? Abis ngatain kita kasih hadiah, nih buat lu goceng. Oh, jadi malu dia tuh. Ya. Jelas? Jadi jangan katain bapak orang lain, jangan hina orang lain. Ya. Mohon maaf kadang kita suka ngeledek ya kerjaan orang tua orang lain. Padahal kalau seandainya kita tahu orang tuanya orang lain itu kerjanya mungkin di mata orang rendah, tapi apa yang mereka hasilkan halal. Ya. Bisa jadi orang tua kita kerjaannya enak, punya posisi, punya jabatan, tapi nggak sedikit dari harta yang didapat bisa jadi haram. Mending mana kang ojek halal apa pejabat korupsi? Hah? Mendingan tukang ojek, kita nggak usah malu, entar ente pun sama. Nih dunia pasti berputar. Ya. Ketika ente nggak seneng dengan kerjaan orang tua ente ngeremehin kerjaan orang tua ente, bahkan ente jijik ngelihat kerjaan orang tua ente, nanti ente punya anak ente pun sama dengan ente. Mau kita punya anak kita jijik sama kita? Mau kita punya anak kita malu punya bapak kayak kita? Nggak pengen kan? Yang kita pengen apa? Anak kita bangga dengan kita. Nah kalau kita pengen anak kita bangga dengan kita, jadilah anak yang banggain orang tuanya. Ya. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, kama tadinu tudanu, sebagaimana kalian berbuat, nanti sebegitu pula kalian akan diperlakukan. Jadi kalau sekarang kita bakti sama orang tua, entar anak kita pasti akan bakti sama kita, pasti. Ya. Kalau kita sekarang kalau misalnya punya duit kita bagi orang tua kita, entar kita punya anak pun akan bagi kita, pasti. Kalau kita sayang sama orang tua kita doang pas hari ibu doang, ya, entar anak kita pun sama sayang sama kita pun pas hari ibu doang. Mau begitu? Makanya kerjakan yang terbaik sekarang, mumpung bapak ibu kita masih ada. Ya. Mumpung bapak ibu kita masih ada. Ya. Nah, jangan angkat suara kita. Ya. Wal yahdar muqata'atahuma, dan waspadahilah dirimu daripada memotong pembicaraan keduanya. Jangan sampai kita motong omongan orang tua. Ya. Auradda ya kilahuma, atau kita ngejawab omongan orang tua kita. Ya. Awit ta'liq alaihima mustahzian, atau kita berkomentar ya mengolok-olok orang tua kita. Ya. Kan ada itu bocah tuh modelnya gitu kalau diomelin. Lu jangan begitu jadi anak gini di belakang gitu. Ade anak bocah gitu ya. Kalau diomelin mulutnya manyun dah. Ya. Bagaimana sih sikap kita saat yang benar kalau diomelin? Soalnya saya di rumah salah mulu, diam salah, ngomong salah, betul gak? Ya. Sama orang tua kan gitu ya. Ini orang tua yang salah, orang tuanya salah. Kalau kita nasihatin anak kita diam, ya berarti ada bagusnya anak kita diam. Ya. Kan kalau orang tua kadang-kadang kan begitu, lu ngapain aja gini, anaknya diam aja lo, orang tua ngomong gagu lo. Nah gitu juga mak, nggak jawab lagi lo, nggak jawab. Diam salah, ngomong dikatain ngejah. Nah terus bagaimana adab kita kalau diomelin orang tua? Ya satu, yang pertama, kalau kita diomelin orang tua kita diem, ya diem sambil nganggut, iya mak, maafin mak, tuh gitu, iya mak, maafin, tuh ya, iya maafin, begitu kudu ngomong, ya jangan diem aja. Lah kalau orang diem aja kan salah juga. Ya. Ente sebagai karyawan kerja ame bos, tiba-tiba mecahin barang, diomelin bos ente, diam aja gini, ngeledek kan namanya, Jadi kalau kita diomelin, jangan diem, ngomong. Apa ngomongnya? Maafin mak, tuh, maafin bos,
nggak sengaja tadi. Nah, udah gitu aja dah kalimat udah. Pokoknya minta maaf dan minta maaf. Jadi ingat kalau diomelin sama orang tua, ya diem sambil bilang apa? Minta maaf. Ya. Sebenarnya, ya kadang anak-anak itu nggak minta maaf gara-gara masih kecilnya itu dididik sama orang tuanya untuk nggak minta maaf. Yang ngedidik orang tuanya juga. Contoh nih bocah berantem sama temennya, yang disalahin siapa? Temennya. Lu anak gua aja nggak pernah jewer kuping dia, nggak pernah nyobet dia, lu berani-beranian mukul anak gua. Pokoknya setiap ada orang yang berantem sama anaknya yang dibelain anaknya. Ini cikal bakal nanti ini anak kagak bakal pernah mau minta maaf dan kagak bakal pernah dia merasa bersalah. Kenapa? Dari kecil orang tuanya ngedidik dia dibelain terus. Ya. Nah, ini pendidikan yang salah. Jadi wajar kalau seandainya kita punya anak nggak pernah mau disalahin. Kenapa? Didikan orang tua. Tuh. Cobalah kali-kali anak kita kalau salah ya kita salahin. Kamu sih nak jangan begitu sama tuh orang. Biar kali dia salah, kamu harusnya menghindar. Jangan kamu ikut mukul juga. Omelan juga perlu tuh. Ya. Lihat anak sekarang kan serba salah ya. Diomelin galakan dia, nggak diomelin mingkinan. Kalau kata satu musannif, lu pada makan monyet lu ya. Zaman saya masih MTS, itu guru saya, uak saya Ustadz Musannif, itu ngajarin anak-anak sebengal-bengalnya anak pada zaman saya, itu sebaik-baiknya anak zaman sekarang. Yang bengal-bengal tuh ya diam, ame guru masih takut. Ya Bang Ben ya. Tuh. Sebengal-bengalnya anak zaman saya tuh, sama guru masih takut, ya, sama Pak Uti takut masih, ya. Sama siapa lagi? Pak Topik takut masih. Coba lihat anak sekarang. Satu musannif bilang gitu, lu pada makan monyet, bapak lu kasih monyet ya, lu pada bengal-bengal banget ya Allah. Ini bengal 17 setan ini. Kalau orang dulu nih anak-anak zaman dulu nggak sholat takut, ketemu ustadz, wah ustadz kumpet belum sholat malu. Kalau anak sekarang nggak, sehat, mana saat masjid nih, nitip lah, haula wala quwata illa billah. Ya. Paham? Jadi kita sebagai orang tua juga kudu punya wibawa. Ente sebagai orang tua nih ente. Gimana cara jaga wibawa kita? Jangan main TikTok. Ini orang tua sekarang main TikTok. Ya, orang tuanya aja udah nggak punya malu, nggak punya wibawa. Di mata anak-anaknya orang tuanya ya, ayah main TikTok, udah nggak ada wibawanya ente. Ya. Lihat orang dulu serem-serem. Kenapa serem-serem? Wibawanya ada. Anak-anak nongkrong main gitar, lewat, kabur, bubar, main kartu, bubar. Kenapa? Serem-serem orang dulu. Ente sebagai orang tua ngerasain dah, ya Akmal, Hamdi kan dikit lagi, ya berapa umur sekarang? 21 ya. Saya nih nikah 22 tahun depan berarti itu besok. Ntar ente rasain tuh punya anak tuh gimana, makanya buruan mumpung masih jadi anak baik sama orang tua. Kata Nabi kita Muhammad SAW tulis birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kata Nabi kita Muhammad SAW, birru abaakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Tabirrukum abnaukum, niscaya anak kalian nanti akan berbuat baik kepada kalian. Tuh pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nih kalau di majlis, alhamdulillah lah ya. Yang namanya orang kalau ngaji, alhamdulillah minimal banget dah kita udah berkurangan nih durhaka kita sama orang tua. Ya. Saya nggak perlu dah nunjuk tangan siapa yang sering ngomel sama orang tua, udah kebaca udah. Ya. Yang perempuan ya, ingat nanti kalian juga akan jadi seorang ibu. Pengen punya anak soleha apa? Pengen punya anak bandel? Pengen punya anak bakti sama anak durhaka?
jadilah anak yang berbakti. Itu. Ada kisah dulu. Ya. Ada seorang anak suatu hari bilang sama bapaknya, "Bapak, ayah, aku pengen membalas kebaikan ayah di waktu kecil." Kata ayahnya, "Nak, kamu gak bakal mampu balas kebaikan ayah." Lalu kemudian anaknya bilang, "Enggak ya, aku bisa, sekarang aku udah kerja, udah punya duit sendiri. Ayah pinta apa, aku turutin maunya ayah." Oh, kata anaknya, Masya Allah. Akhirnya kata ayah, "Ya udah, dulu kamu ayah sering ajak main ke atas bukit, main bola di sana. Sekarang ayo kita main bola." "Ayah berangkat." "Enggak, ayah maunya kamu gendong ayah. Karena dulu pas kamu kecil, ayah gendong kamu ke atas bukit." Oh, digendong, baru digendong doang, digendong ayahnya. Pas digendong main di atas bukit, main bola sebagaimana masih kecil. Pas main bola, ayahnya lempar bola, jatuh ke bawah, anaknya ngambil. Lempar lagi, jatuh lagi ke bawah, anaknya ngambil. Lepas ketiga kali, anaknya mukanya merah. Kenapa? Merasa dipermainkan sama ayahnya. Udah 3 kali ngambil ke bawah, dilempar lagi, kebuang lagi, dibuang lagi. Sampai kemudian anaknya marah, anaknya bilang, "Ya, maaf nih Ani, kalau gini nggak ada jadi dah, pulang aja dah, pulang." "Loh kok kenapa, kok kamu marah?" "Ya habisan ayah lempar ke bawah, saya ambil, lempar ke bawah. Tujuan ayah apa?" kata anaknya begitu. "Nah, dulu kamu masih kecil, ayah ajak main ke sini, ayah gendong. Ketika kamu main sama ayah, kamu lempar bola tersebut jatuh, ayah pungut. Ayah kasih kamu lagi, kamu lempar lagi ke bawah, ayah pungut lagi. Kamu lempar lagi, ayah pungut lagi." Tapi nggak sedikit pun muka ayah berubah karena marah. Tapi kamu baru ngelempar begitu aja kamu sudah marah. Ketahuilah nak, kamu nggak bakal bisa balas jasa ayah. Nggak bakal bisa balas jasa orang tua. Karena berapa banyak orang tua mendidik anak, orang tua itu pengen anaknya dewasa, pengen anaknya besar. Tapi ketika anak ngurus orang tua yang sudah tua, itu anak berharap orang tuanya segera mati. Naudzubillah min dzalik. Makanya itulah kehebatan orang tua. Orang tua kita berdua bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus kedua orang tua. Coba lihat ntar orang tua kita ketika ada tua. Nah, disitulah letak keberkahan kita. Pengen hidup selamat, pengen hidup barokah, ya. Ini kuncinya di orang tua. Wabil walidaini ihsan. Yang keempat, di antara adab kita kepada orang tua, ayyakuma liqiyamihima, hendaknya ia berdiri ketika orang tuanya berdiri. Hendaknya ia berdiri ketika kedua orang tuanya berdiri. Yang kelima, ayyam tasila li amrihima, mengerjakan perintah keduanya. Fi ghairi maksiatillah, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang tua kita nyuruh kita apaan aja wajib dikerjain. Nyuruh apaan aja, ya. Bahkan ketaatan kita sama orang tua kita bisa mengundang karomah, ya. Banyak para habaib, para ulama, termasuk yang kita kenal Habib Umar bin Hud al-Attos. Itu ya Habib di Gang Arab, yang tinggalnya di Gang Arab pindah ke Cipayung. Itu beliau Masya Allah, Allah angkat beliau menjadi wali bukan karena banyak ibadah, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, bukan, tapi karena baktinya sama ibunya. Beliau punya ibu udah sakit, udah tua. Beliau gendong ke kamar mandi, beliau cebokin, beliau mandiin, tuh beliau urus sebagaimana itu orang tua ngurus anaknya masih kecil, ya. Sampai Allah angkat jadi wali karena kebaktiannya dengan orang tua, ya. Makanya jangan lupa ibu nomor 1, ya. Ibu nomor 1. Kalau yang udah kerja, yang punya duit, tuh kasih orang tua hadiah, girang orang tua, ya. Nggak semua, soalnya orang tua kadang-kadang nggak semuanya susah. Kadang-kadang ada yang kaya repot juga kalau yang kaya. Kalau orang tua yang mungkin perlu duit, kita kasih duit girang. Kalau orang tua udah kaya, kasih apa? Nah, kasih yang dia seneng, ya. Kasih yang dia seneng. Mungkin nih kita anak-anak muda nih, kalau duit 30.000 kan kalau kita kasih orang tua mungkin kecil. Tapi kalau kita kasih 30.000 dalam bentuk apa yang orang tua kita seneng, insya Allah, ya.
Jadi yang muda-muda nih, anak-anak muda, anak sekolah ya, sesekali dalam 1 bulan itu tahan kita punya hajat untuk beli paket, beliin hadiah buat orang tua kita. Itu. Apa yang orang tua kita senang? Ya. Dibeliin kerudung, beliin kerudung. Ya. Kalau memang orang tua kita itu mungkin ekonominya ekonomi atas ya. Ya kalau orang tua kita susah, orang tua dulu dah kasih duit itu. Ya. Jelas. Ya. Jadi dalam rangka kita bakti sama orang tua tuh taat ya, terhadap semua perintahnya. Fi ghairi maksiatillah, selain maksiat, nggak boleh kalau maksiat. Ya. Ada kasus di daerah Doli. Doli itu Jawa Timur, tempat prostitusi. Jadi anaknya itu anak-anak yang masih muda disuruh memaknya, nak kamu jual diri nak ya, buat kita hidup. Itu orang tua nyuruh, wajib nggak dikerjain? Kenapa nggak wajib? Karena nyuruhnya maksiat. Orang tua kita nyuruh nyolong, wajib nggak dikerjain? Enggak. Oke. Orang tua kita udah lu nggak usah ngaji lagi dah, lu ngaji mulu lu, kalau jadi ustadz lagi, ntar mak lu diceramahin lagi. Nah kalau begitu wajib nggak ditaatin? Enggak, karena ngaji kewajiban. Ya. Seandainya mungkin kita punya orang tua ngelarang kita ngaji, nggak ngasih ngaji, tetap ngaji karena ngaji adalah kewajiban. Ya. Gimana caranya? Ya yang diatur dah. Mungkin diem-diem, yang jelas wajib ngaji. Wa in kana kafiran, meskipun kedua orang tuanya kafir. Ya, meskipun nih mungkin ada orang mualaf masuk Islam, anak muda punya orang tua kafir. Tetap yang namanya kalau orang tua nyuruh kebaikan kerjain. Kata orang tuanya, nak beliin kecap di warung, bapak kafir. Ogah bapak kafir gitu, nggak boleh. Tetap meskipun bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya wajib taat selama bukan maksiat. Ya. Ini ada kasus nih, ada perempuan demen sama laki-laki. Kebetulan ya laki-laki kenal sama saya. Dia nanya, Ustadz saya punya calon perempuan, calon istri saya, cuman dia ini mu'alaf Ustadz, tapi orang tuanya nggak ngizinin dia masuk Islam, nggak ngizinin nikah sama saya. Apakah ini anak wajib taat sama orang tua? Apakah dia itu durhaka sama orang tua terus masuk Islam? Jawabannya apa? Ini anak harus masuk Islam meskipun dia durhaka kata orang tuanya, tapi kedurhakaan ini nggak dianggap. Kenapa? Karena dia durhaka kepada kemaksiatan, nggak masalah. Ya. Jadi jangan sampai dia itu ngikutin ajaran orang tuanya, mempertahankan dengan dalil katanya bakti sama orang tua. Enggak ada kebaktian. Ya. Makanya sebaik-baik kita bakti sama orang tua, ikutin ajarannya Allah. Ya. Antum di tanggal berapa kemarin? 20 berapa? 22 Desember ya. Hari Ibu tanggal berapa? Kalau bener sayang sama ibu, itu bukan tanggal 22 Desember doang kita foto, kita ngasih hadiah sama ibu. Tapi buktikanlah setiap hari dengan kita sholat 5 waktu, itulah bakti kita sama orang tua. Percuma kita kasih orang tua kita hadiah setahun sekali, sedangkan sholat kita enggak. Nanti di hari kiamat ketika orang tua kita dihisap, ada bagian nanti pertanyaan terhadap kita sebagai anak. Dan ketahuilah dosa yang paling besar adalah dosa ketika keluarga kita itu bodoh akan ilmu agama. Ya. Kita ngaji pinter, ya, punya murid banyak, tapi keluarga kita bodoh masalah agama, nggak ngerti agama, orang diajarin keluarganya enggak, itulah dosa yang paling besar. Ya. Ingat, kalau bisa cari istri yang soleha. Ya. Ketika kalian yang ngaji rajin, ibadah rajin, punya istri salah cari istri ente nggak soleha, jangan harap ente punya anak soleh. Karena anak-anak yang soleh lahir dari rahim ibu yang soleha. Ya. Ingat tuh, baik-baik ya. Kalau bisa cari istri pasangan yang sejalan sama kita, ya, yang sejalan. Berapa banyak anak-anak itu tadi anak durhaka itu lahir dari rahim ibu yang durhaka sama Allah, ibu yang durhaka sama suami. Ya. Jadi sebagai seorang orang tua jangan dulu nyalain anak. Bisa jadi kesalahan anak disebabkan karena kesalahan orang tua. Tapi kalau sebagai seorang anak nggak boleh ngomong gitu sama orang tua. Pak, bapak jangan nyalain saya dong, kan saya begini gara-gara bapak dulu. Coba kalau bapak nggak bikin, saya nggak jadi nih. Gitu.
Ada gak orang begitu? Ada orang bengal namanya. Nggak punya adab ya. Kita pun sama Allah begitu. Kita berbuat maksiat. Saya mau tanya, ya, takdir Allah bukan? Maksiat takdir Allah bukan? Boleh gak nyalain Allah? Ya Allah nih, gara-gara antum ini ya. Aneh maksiat gara-gara ente nih ya Allah nih. Nah itu udah soal adab kita ya Allah. Ya. Jadi sebagai seorang orang tua, ya, calon orang tua, saya pesenin ya, cari pasangan yang soleha. Ya. Tampang nomor 100. Yang penting ya orang. Penting apa? Penting orang. Ya kalau nyari tampang bisa jelek. Ya. Orang masih mudanya cakep, tuanya jelek. Ada gak yang tuanya cakep? Nah, ada. Saya lagi minum jus di warung, kata teman saya, lu minum gituan, tuanya jelek lu. Ah, yang bener lu. Iya, orang tua jelek. Emang kalau orang tua jelek. Jangan nyari cakepnya. Cakep bisa sirna ya. Tapi cari karena akhlaknya. Tuh, ya. Gitu. Yang keenam, alla yamshiya amamahuma, jangan jalan di depan orang tua. Nah, ini adabnya kita nih. Nih sering nih kadang-kadang kalau kita jalan milih ada depan orang tua, ada belakang, milih belakang. Kalau emang nggak bisa, permisilah kita misi itu ya. Lihat orang-orang dulu. Kalau lagi nongkrong nih kita sore-sore ada anak kecil lewat, misi bang, begitu. Kalau sekarang lewat aja, lari-lari aja, ini nggak punya adab ini. Bahkan saya dapatkan di Jawa, kita lagi haul Habib Ali waktu itu di Solo, itu ada emak-emak, adabnya tinggi banget. Dari ujung jalan jauh, kurang lebih mungkin 50 meter. Itu kita lagi duduk nih, bukan lagi acara, bukan. Kita lagi ngerokok, lagi pada duduk-duduk lah. Acara di sana dalam. Kita nggak kebagian, kita di luar. Sambil ngikutin di streaming. Lagi duduk, itu emak-emak nonton. Motornya nggak ditekin, didorong. Sepanjang gang orang pada haul, itu motor didorong. Padahal jalanan meluas. Menghormati orang yang sedang haul tuh. Ya. Lihat anak-anak zaman sekarang. Ya. Kita lagi ngaji, motornya knalpotnya apa? Racing. Lewat aja. Kadang mungkin dia malu kali, dia ngebut. Iming kita mah berisik. Nggak punya akhlak ini orang. Ya. Maka saya salut ada orang, meskipun dia jarang sholat mungkin, tapi kalau dia punya adab, insya Allah kedepannya bisa bener tuh orang. Adab nomor 1. Ya. Jadi kalau depan orang misi itu, ya. Numpang apa? Numpang lewat, jangan numpang liwat ya. Kalau numpang liwat itu bahasa lainnya sodomi artinya. Bang numpang liwat, oh berarti numpang sodomi. Jangan mau ente. Ya. Nih pengen saya ngelihat contohnya ya. Anak-anak coba nanti yang kecil-kecil nih sini Adit nih berdua atau sini Upin Ipin sini nih. Ente berdua sini. Berdua. Iya, coba maju sini. Sini maju sini. Nah, lihat ya, duduk. Tadi kemari pas kesini kan lewatin Bang Agung ya. Lewatin Bang Zidan. Misi enggak tadi? Dulu Nabi pernah negor orang-orang Arab tuh punya kebiasaan tuh kalau sholat Jumat itu orang pundak main dilengkapin aja ya. Pundak main dilengkapin, nyampe orang Arab tinggi-tinggi, apalagi orang Indonesia yang dilengkapin, nyelos palanya kita nyelosin, duduk ini tuh tahu lah selangkangan kan. Itu nyata itu saya baru tumben lihat di sana. Alhamdulillah hidup di Jakarta, Betawi nggak pernah ngelihat yang begitu. Orang kalau pengen ke depan kadang bang misi bang, pakai nyenggol dulu misi. Nih enggak, kalau di sana nggak lompat aja. Ya. Makanya pantas Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa udah akhlaknya, itu merubah akhlak di orang-orang sana. Makanya kalau antum ketemu ada orang begitu, berarti dia nggak ngaji. Ya. Karena orang kalau ngaji tadi kalau lewat. Nah sekarang contohin ya ente berdua ya, ini lagi lewat sono jalan, ini banyak orang,
Coba permisi gimana coba? Coba jalan. Ya udah ya. Kejauhan sini. Nah, duduk lagi di belakang. Ya. Begitu ya. Tuh, permisi. Misi Pak, tuh. Ya. Ya kalau orang dulu hati nunjuk aja pakai adab nunjuk. Ya, nunjuk. Ya. Hamdi, di mana? Bantuan, helm. No. Oh gitu. Oh, kayak mulut lagi. Adab gak pakai mulut? Enggak. Ya. Tuh. Adab gak begini? Enggak. Gimana adabnya? Nah, gitu. Nah kalau orang kita gitu. Di sana. Gitu. Fadil Sat dimakan gitu. Ya. Ada begitu adab. Sat silakan dimakan. Gitu. Ini enggak, Sat makan. Makan waduh, galak bener ini. Kita mau ngasih barang juga mau ngasih, ya. Mau ngasih jangan begini ngasih. Ya. Hamdi HP saya dah tolong. Lihat. Masyaallah. Adab kita ngasih itu. Nah, tangan kita coba semua ikutin gini. Nah, tangan kita dipegang sama tangan yang ini itu. Fadol. Nah, gitu. Coba yang perempuan gini semua. Coba perempuan coba kasih gimana adabnya. Coba ngasih ke sebelahnya aku coba saya mau lihat yang depan. Ini kamu ngasih ke sini. Coba anggaplah ini orang tua ya. Coba ngasih aku yang bener gimana coba ayo. Ayo. Enggak tahu balikin lagi aku dibalikin lagi ntar aku balikin lagi. Ayo. Coba yang perempuan yang belakang yang gede-gede coba saya mau lihat coba ayo coba. Coba ngasih HP ke sebelahnya coba ayo. Ngasih anggaplah sebelahnya orang tua gitu. Coba ayo. Si Pak. Kurang. Kau nyadap nih. Laki Hamdi ngasih ke Akmal, coba Akmal orang tuanya. Nah, coba gantian nanti ngasih ke sini. Kurang, nanti masih anak muda tuh. Ingat ya, ngasih barang ada adabnya. Ya. Nah ini yang nggak pernah orang tua kita ajarin. Kadang-kadang mohon maaf, orang tua kita juga kadang begitu. Ketika diminta, Hamdi mana HP? Tuh ya di situ. Ya. Kalau saya sebagai orang tuanya saya omelin. Ya. Saya omelin. Kenapa? Ente nggak punya adab sama orang tua. Ya, ini orang tua nggak ngajarin adab ke anak. Ya, wajar, mungkin karena pendidikannya kurang. Ya. Gitu. Ketika anak salah, tegur. Sama kita guru, ketika ngelihat kita punya murid salah, tegur, ingetin. Bahkan kadang-kadang kalau anak saya ngasih, pernah suatu waktu anak saya ngasih lempar. Akilah, ulang. Gimana ngasih yang benar? Ulangin lagi. Ya. Karena kita sebagai orang tua fungsi kita adalah mendidik anak kita adab, takdib, ajar anak kita adab. Gitu. Ini yang orang tua banyak luput. Kadang-kadang orang tuanya cuek juga sih. Mau anaknya gimana kek nggak tegur tuh. Ya. Kalau orang tua kita dulu ada istilah pamali itu. Nggak sopan, ntar tunggu dulu ayah dulu gitu. Sekarang enggak, semua udah nggak ada adabnya semua. Ya, makanya tadi kalau seandainya anak kita salah, jangan dulu salahin kita punya anak. Ya, tapi salahin diri kita yang nggak ngajarin anak kita adab. Tuh ya. Jelas? Ya. Makanya kita kudu paham. Kadang-kadang orang tua gitu, coba misal contoh ya, kita punya orang tua. Kita salah nih, nggak punya adab sama orang tua kita negor gak? Enggak. Kenapa? Orang tua kita minim ilmu juga. Makanya pendidikan adab ini harus terus kita kencengin, ya. Nah, pertama belajar adabul insan. Insya Allah lewat pelajaran ini saya akan kasih antum banyak ilmu tentang masalah adab, ya. Baik dalam masalah teorinya maupun prakteknya tadi ya yang kita pelajarin. Jadi kalau ngasih makan, ngasih sesuatu tangannya gini tuh ya. Jelas semua ya. Paham? Kalau nunjuk jangan begini nunjuk
gitu. Di mana si fulan? Oh, di sana guru, di sana gitu, di sana gitu. Ya. Jam begini, di sini Ustaz. Masyaallah. Tantangin. Ya. Jelas? Nanti kita praktekin insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah sekali lagi. Saya mohon doanya, wabil khususnya untuk para jamaah ya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan. Kita doakan juga Bang Ben yang bini sedang hamil, semoga punya anak yang soleh-soleha, dipermudah kelahirannya, diperbanyak rezekinya, dan juga dikabul segala hajatnya. Kita doakan juga buat para jamaah ya, yang sedang belajar, yang sedang sekolah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, jadikan anak-anak yang soleh-solehah, yang beradab kepada guru dan orang tuanya dan masyarakatnya. Kita doakan juga, saya mohon doanya untuk anak-anak saya yang benar-benar jadi anak-anak yang soleh-soleha, yang beradab dan berakhlak kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'al wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala fatub alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ir'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi isma' fadlan wajudan manna labik disabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idadat ashi sahbi walhamdulillahi fil badi wa danahi walhamdulillahi fil badi wa danahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.